but I'm worried. I'm set up, but I'm so afraid. I get pins and needles when I think about it. Wah, keren banget ya. Tadi kalau kita ngeliat dari video tadi, pasien itu sempat menurunkan berat badannya, berhasil turun 120-an kilo kurang lebih. Nah, kalau misalkan kita lihat, tadi kan dia mention tuh mengenai saya akan membuang kelebihan kulitnya. Jadi kenapa sih kalau misalkan pasien pasca massive weight loss kita sebutnya, atau misalnya berat badannya turun secara banyak atau drastis, itu akan terjadi kelebihan kulit? Jadi misalkan nih tubuh seseorang tadinya gemuk, kan dia besar ya volumenya. Lalu tiba-tiba volumenya hilang nih, dia kan jadinya kisut. Nah, jadi yang si kisut itulah yang membuat kulitnya itu berlebih. Jadi beratnya memang turun, tapi kulitnya itu yang sudah keburu melar masih ada dan bersisa. Nah, itulah yang dinamakan kelebihan kulit pasca penurunan berat badan yang masif. Oke, jadi sebenarnya selain penurunan berat badan, kulit bergelambir itu juga terjadi pada proses aging. Jadi biasanya pada proses penuaan, kadang kan kolagen, protein kolagen dan elastin di kulit itu berkurang. Jadi otomatis kulit itu akan tampak lebih kendur. Jadi itu nggak cuma di muka, tapi di badan pun juga terjadi. Nah, selain aging juga misalnya kehamilan gitu. Tapi kalau kehamilan kan hampir mirip ya. Kurang lebih tadinya kan dia membesar, lalu dia melahirkan jadi ada sisa kulit yang berlebih. Oke, jadi cara untuk membuang kulit berlebih tentu saja dibuang. Jadi dilakukan tindakan pembedahan, sehingga kulit yang bergelambir atau yang berlebih tadi itu bisa kita kencangkan karena kita membuang yang gelambir jadi lebih tight. Oke, jadi sebenarnya kalau misalkan untuk kelebihan kulit, jawabannya ya kalau kelebihan ya dibuang. Jadi setelah dibuang, dilakukan penjahitan. Biasanya kalau misalkan pada area paha seperti yang pasien di video ini, itu kita istilahnya adalah thigh-plasty atau thigh lift. Jadi dibuang kelebihan kulit di area paha, dikencangkan sehingga tampak lebih harmonis dan tidak bergelambir lagi. Tapi sebenarnya permasalahan kulit bergelambir ini nggak hanya di paha aja ya, biasanya juga bisa pada lengan, pada perut, itu juga bisa terjadi. Kalau misalkan di perut mungkin sudah cukup dikenal ya prosedurnya tummy tuck atau abdominoplasty. Sementara kalau misalkan di lengan, itu prosedurnya namanya adalah brachioplasty. Jadi brachio itu lengan, plasty itu untuk membentuk kembali. Oke, jadi kalau misalkan bicara downtime, sebenarnya memang karena ada jahitan ya, jadi pasti perlu dijaga. Nanti pasca operasi biasanya sekitar 2-3 minggu, harus menjaga supaya jahitan itu tidak teregang. Namun setelahnya berangsur-angsur aktivitas bisa kembali normal kok. Jadi kalau misalkan kita bicara mengenai resiko dari suatu prosedur, ya pasti ada. Karena ini bukan suatu prosedur yang tidak punya resiko sama sekali. Jadi dari pertama penyembuhan lukanya, tiap orang beda-beda. Jadi kalau misalkan memang orang itu memang ada sedikit gangguan imunitas atau apa, mungkin akan sedikit lebih lambat penyembuhan lukanya. Nah, kadang juga bisa menyembuhkan parut. Nah, parut ini kalau misalkan terjadi, tentu saja disarankan untuk melakukan perawatan scar ya setelah operasi. Oke, jadi kalau misalkan untuk alternatif pengencangan kulit, ya ada sih memang sebenarnya untuk mengencangkan kulit. Tapi kalau misalkan secara drastis, apalagi pada kasus seperti yang di video tadi, memang pembedahan untuk membuang kelebihan kulit adalah opsi yang paling pas. Nah, demikian penjelasan mengenai prosedur pengencangan kulit pada area kulit yang bergelambir atau berlebih. Untuk info lebih detail, boleh konsultasikan terlebih dahulu kondisimu terhadap dokternya, dan juga boleh cek di kanal YouTube kami. Kalau punya pertanyaan lebih lanjut, silahkan tinggal di kolom komentar ya.